Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan video pembelajaran ya untuk kelas 6B. Untuk video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi tema 1, subtema 3. Di video kali ini atau di video tema 1 subtema 3, Pak Aris akan menjelaskan 3 muatan pembelajarannya. Yang pertama adalah bahasa Indonesia. Ada beberapa hal ini berkaitan dengan bahasa Indonesia. Yang pertama itu tentang membuat laporan. Secara umum, struktur teks dalam membuat laporan adalah sebagai berikut. Yang pertama, judul laporan, yaitu apa? Sesuatu yang digunakan untuk menandai laporan. Kemudian yang kedua, alat dan bahan. Ini merupakan benda yang digunakan dalam pembuatan teks laporan ya. Ini alat tulis dan sebagainya. Yang ketiga, informasi umum. Di informasi umum itu merupakan informasi yang bersifat umum dari objek investigasi. Di objek investigasi itu maksudnya objek yang dijadikan sebagai penelitian ya, atau sesuatu yang diliti yang akan dilaporkan ya. Kemudian yang keempat, fakta-fakta dari data yang dikumpulkan. Fakta itu apa? Di fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi, nyata keberadaannya, itu fakta ya. Jadi harus sesuai dengan apa yang ada atau yang terjadi ketika penelitian ya. Jadi tidak boleh dibuat-buat dalam laporan itu. Kemudian data itu apa? Adalah catatan atas kumpulan fakta, itu namanya data ya. Kemudian yang kelima itu kesimpulan. Kesimpulan adalah pernyataan yang berisi fakta, pendapat, dan alasan pendukung mengenai tanggapan suatu objek penelitian ya. Ini kesimpulan adalah pernyataan yang berisi fakta, pendapat, dan alasan pendukung mengenai tanggapan suatu objek investigasi yang diteliti ya. Kesimpulan merupakan pendapat akhir suatu uraian berupa investigasi. Jadi kayak semacam kesimpulan dari penelitiannya ya itu. Kemudian selanjutnya di sini Pak Aris juga akan menjelaskan bagaimana menuliskan kesimpulan. Ya, ini masih ada hubungannya dengan materi sebelumnya ya. Di kesimpulan yang baik harus mengandung hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Ya, ada pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, intisari tulisan. Di tulisannya itu ada intisarinya atau muatan yang bisa langsung ditangkap oleh pembaca nanti. Kemudian dimulai dari khusus ke umum. Ini maksudnya dimulai dari pernyataan-pernyataan atau kalimat-kalimat khusus, kemudian baru ke umum. Menggunakan kosakata baku. Ya, kosakata baku itu berarti kata-kata yang dipakai menggunakan standar EYD atau ejaan yang disempurnakan ya. Kemudian yang terakhir, pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci ya, dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas menggunakan kalimat sendiri ya. Itu yang namanya kesimpulan ya. Jadi kesimpulan harus memuat 5 hal ini ya. Berikutnya untuk pelajaran bahasa Indonesia, pemuatan pelajaran bahasa Indonesia yang ketiga yaitu membahas poster. Nah,
Mungkin kalian sudah sering melihat, mendengar ya istilah poster dan melihat contoh langsung poster ya. Di poster adalah pengumuman atau iklan berbentuk gambar atau tulisan yang ditempelkan di dinding, tembok, atau tempat-tempat umum yang strategis. Strategis itu bisa dilihat oleh orang banyak, kemudian agar mudah diketahui banyak orang ya. Sebuah poster berisikan himbauan yang disertai gambar berwarna yang mudah diingat. Tentunya dalam hal ini adalah gambarnya juga menarik dan sesuai dengan isi atau kalimat yang disampaikan melalui poster tersebut. Di poster dibuat bertujuan untuk menarik perhatian banyak orang agar berpartisipasi memenuhi himbauan yang disampaikan dalam poster tersebut. Jadi kalau ada ajakan, maksudnya agar pembaca itu mengikuti apa yang menjadi isi dalam poster tersebut. Ya, muatan pembelajaran yang kedua yang ingin Pak Iris sampaikan, tema 1 subtema 3 ya, itu pembelajaran 1 sampai 3. Jadi yang kedua adalah IPA, ilmu pengetahuan alam ya. Materi yang pertama yaitu tentang penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan. Ada beberapa penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan, antara lain perburuan liar, perdagangan liar, ya. Ini dalam hal ini baik hewan maupun tumbuhan ya. Kemudian pembalakan liar, kebakaran hutan, pembangunan permukiman dianggap sebagai hama ya. Ini kadang juga diberikan obat atau diobati, dianggap sebagai hama ya, dimatikan atau dengan sengaja dibunuh ya. Ini maksudnya ya, dianggap sebagai hama karena mengganggu penduduk atau manusia ya. Jadi ini adalah beberapa penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan. Berikutnya, usaha pelestarian tumbuhan dan hewan. Di pelestarian hutan, ini berkaitan dengan tumbuhan dulu ya. Pelestarian hutan meliputi pelestarian tumbuhan dan hewan ya. Pelestarian tumbuhan dan hewan yang hidup di dalamnya. Usaha pelestarian hutan dibedakan menjadi dua, yaitu pelestarian secara in situ dan pelestarian secara ex situ. Untuk pelestarian in situ itu maksudnya adalah pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan pada habitat aslinya. Kemudian pelestarian ex situ adalah pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan di luar habitat aslinya. Itu ya perbedaan ya, di dalam atau sesuai dengan habitat aslinya. Kemudian yang kedua kalau X itu di luar habitat aslinya ya. Berikutnya, di sini ada beberapa model pelestarian secara in situ ya. Yang pertama yaitu kawasan suaka alam. Itu antara lain yang pertama adalah cagar alam. Cagar alam itu apa? Itu daerah yang kelestarian tumbuhan dan hewan terdapat di dalamnya, dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan. Ini contohnya banyak sekali, di Indonesia banyak sekali ya. Ini Pak Ali berikan dua contoh. Yang pertama cagar alam Pulau Dua, itu di Jawa Barat. Di situ melindungi jenis burung laut dan pelestarian hutan. Nah, kemudian yang kedua cagar alam Rafflesia, itu di Bengkulu ya. Di Bengkulu itu di Pulau Sumatera. Itu melindungi bunga Rafflesia yang merupakan bunga terbesar di dunia ya. Itu untuk contoh cagar alam. Kemudian ada Suaka Margasatwa. Suaka Margasatwa adalah cagar alam yang khusus digunakan untuk melindungi hewan ya. Hewan yang hidup di dalamnya. Ini ada beberapa contoh. Yang pertama ada Suaka Margasatwa Pulau Rambut, itu di Teluk Jakarta ya, melindungi berbagai jenis burung. Itu ada kutilang, kepodang, jalak, perkutut dan perenjak ya, ini jenis-jenis burung ya.
Itu di Suaka Marga Satwa di Pulau Rambut di Teluk Jakarta ya. Ini dekat dengan tempat tinggal kita ya. Kemudian yang kedua ada Suaka Marga Satwa Pulau Komodo ya. Ini tentu kalian sudah sering mendengar kan? Itu di Nusa Tenggara Timur. Di sana melindungi komodo itu ya yang menjadi hewan ciri khasnya. Kemudian di sana juga burung burung kakak tua ya, ayam hutan, kerbau liar, babi hutan dan rusa. Itu di Suaka Marga Satwa Pulau Komodo. Berikutnya yang ketiga ya, tadi yang pertama kan ada cagar alam, Suaka Marga Satwa yang kedua, dan yang ketiga adalah kawasan pelestarian alam. Merupakan hutan dengan ciri khas tertentu. Di kawasan pelestarian alam itu meliputi yang pertama apa? Taman nasional. Itu kawasan pelestarian alam sesuai dengan ekosistem aslinya. Tujuannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, budaya, dan pariwisata. Itu taman nasional ya. Contohnya Taman Nasional Ujung Kulon itu di Provinsi Banten merupakan habitat asli badak bercula 1. Kemudian ada Taman Nasional Lembah Kambas itu di Provinsi Lampung sebagai pusat penjinakan dan pelatihan gajah ya. Itu contohnya. Kemudian ada hutan raya. Hutan raya itu merupakan kawasan pelestarian alam yang fungsi utamanya untuk menyimpan koleksi tumbuhan atau hewan. Nah, manfaatnya apa ini? Kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, budaya dan pariwisata. Kemudian yang ketiga itu ada kebun raya. Ya, kebun raya adalah area kebun yang ditanami berbagai jenis tumbuhan yang ditujukan terutama untuk keperluan penelitian dan konservasi. Ya. Konservasi itu untuk pengembangan, ya, untuk pengembangan. Ya, berikutnya yang kedua ya, tadi model pelestarian in situ, sekarang yang ex situ. Kalau ex situ itu berarti di luar habitat aslinya. Nah, itu dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama adalah rehabilitasi, yaitu dilakukan terhadap hewan yang pernah ditangkap dari alam atau hewan yang lahir bukan di habitat aslinya. Contohnya pusat rehabilitasi orang utan di Taman Nasional Bukit 30 ya ini ya. Itu di Jambi. Kemudian penangkaran itu dilakukan dengan perkembangbiakan buatan, yaitu misalnya penangkaran penyu, penangkaran orang utan itu di Tanjung Puting ya, berarti di Pulau Kalimantan ini. Berikutnya yang ketiga, yang cara ex situ ya, itu bisa dengan cara budidaya tumbuhan. Itu dilakukan di dalam kebun botani. Kebun botani itu apa? Di kebun botani merupakan tempat membudidayakan berbagai jenis tumbuhan yang mempunyai nilai ekonomis atau mempunyai nilai penting bagi ilmu pengetahuan. Budidaya tumbuhan dilakukan untuk penelitian ya, pembiakan, dan tempat rekreasi, itu bisa ya. Kemudian yang kedua, menambah populasi tumbuhan langka sehingga tetap lestari. Dan yang ketiga, ini pemasok oksigen. Itu manfaat atau kenapa dilakukan budidaya tumbuhan. Ya, muatan pelajaran yang ketiga untuk subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3 adalah PKN. Di sini akan membahas tentang ASEAN ya. Yang pertama adalah terbentuknya ASEAN. Berdasarkan letak geografisnya dan potensi ekonomi yang dimiliki oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara, kawasan ASEAN merupakan daerah persaingan dan persengketaan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan tersebut. Mempunyai daya tarik tersendiri ya, ASEAN itu bagi bangsa-bangsa di luar ASEAN. Makanya untuk memperkuat kerjasamanya, kekuatan dalam menghadapi
bangsa-bangsa di luar ASEAN atau di luar Asia Tenggara, maka dengan diprakarsai oleh 5 negara pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 itu ditandatangani deklarasi Bangkok di Bangkok, Thailand ya. Nah, deklarasi Bangkok ini merupakan dasar terbentuknya ASEAN. Ya, terbentuknya ASEAN ya. Nah, siapa saja 5 tokoh tersebut? Di 5 tokoh mewakili 5 negara ya. Yang pertama adalah Menteri Luar Negeri Indonesia, itu diwakili oleh Adam Malik. Dan Menteri Luar Negeri Singapura itu S. Rajaratnam. Yang ketiga Menteri Luar Negeri Filipina Narcisco Ramos. Yang keempat Menteri Luar Negeri Thailand itu Tanat Koman. Dan yang terakhir atau yang kelima itu Menteri Luar Negeri Malaysia, Tun Abdul Razak. Ya, kemudian negara-negara lain yang bukan pendiri itu ikut bergabung juga, mulai dari Brunei Darussalam itu sebagai anggota ke-6 dari ASEAN ya, itu pada tanggal 7 Januari tahun 1984. Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995. Kemudian Myanmar dan Laos itu berbarengan ya menjadi anggota negara, menjadi bagian dari ASEAN itu pada tahun 1997, tepatnya tanggal 23 Juli. Dan yang terakhir itu Kamboja, itu pada tanggal 16 Desember tahun 1998. Tuh. Berikutnya, apa saja tujuan ASEAN? ASEAN ini dibentuk memiliki beberapa tujuan ya, antara lain yang pertama mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan di wilayah Asia Tenggara. Ya, jadi mempererat dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan di wilayah Asia Tenggara. Ini contohnya, misalnya ya kebudayaan itu contohnya tukar budaya, kemudian tukar pelajar-pelajar, tukar pelajar ya, di misalnya dari Malaysia mengirimkan pelajarnya ke Indonesia dan sebaliknya Indonesia mengirim pelajarnya ke Malaysia, itu contohnya ya. Dan yang kedua memperkukuh perdamaian dan stabilitas regional yang menjunjung tinggi rasa keadilan dan norma hukum dalam hubungan antar negara di wilayah Asia Tenggara. Jadi untuk memperkukuh, memperkuat perdamaian dan stabilitas politik, jadi gejolak-gejolak yang bisa merusak tatanan negara kawasan Asia Tenggara ya, ini bisa ditangkal dengan dibentuknya ASEAN. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu dalam hal yang menyangkut kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya, ilmu teknologi, serta administrasi. Dan yang keempat, saling memberi bantuan dalam bentuk latihan dan fasilitas penelitian dalam bidang pendidikan, keterampilan, teknik dan administrasi ya. Ini adalah beberapa tujuan dibentuknya ASEAN ya. Oke, baiklah ya. Demikian ini video pembelajaran untuk subtema 3, tema 1 ya. Tema 1 subtema 3, pembelajaran 1, 2 dan 3 ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi dengan video-video pembelajaran berikutnya.